Oke, kita mulai saja. Ini materi yang sudah saya tampilkan. Mudah-mudahan bisa dilihat kawan-kawannya. Oke, ini sudah tampilkan. Jadi topik pada pertemuan ini berjudul perubahan dan pengembangan organisasi. Ada 7 materi yang secara umum bisa kita bahas di sini. Yang pertama materinya adalah kekuatan penyebab perubahan. Materi yang kedua yaitu penanganan perubahan. Materi yang ketiga, peranan pengantar perubahan. Materi yang keempat, penolakan terhadap perubahan. Materi yang kelima, proses pengelolaan perubahan. Materi yang keenam, konsep pengembangan organisasi. Dan materi yang ketujuh, teknik daripada pengembangan organisasi. Jadi sebagai pengantar, bahwasanya perubahan itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang pasti adalah perubahan. Gitu ya. Perubahan itu akan membawa dampak kepada perubahan terhadap perilaku, perubahan terhadap fisik, dan perubahan terhadap lingkungan di sekitar kita. Kira-kira begitu. Di dalam organisasi pun, perubahan itu pasti akan terjadi, baik itu perubahan berasal dari internal maupun berasal dari eksternal, di luar daripada perusahaan, yang akan mempengaruhi kehidupan suatu organisasi. Bisa saja perubahan itu akan memberikan dampak kepada penurunan atau kemunduran, atau juga bisa memberikan dampak untuk kemajuan bagi suatu organisasi. Oleh karena itu, terkadang perubahan itu bisa diterima maupun bisa ditolak. Ada penolakan dari orang-orang yang ada dalam organisasi. Kalau perubahan itu bisa diterima oleh orang-orang di dalam organisasi, tentu mereka mampu menyesuaikan diri. Tetapi kadangkala perubahan itu terjadi ada penolakan dari dalam internal organisasi. Karena mereka tidak mau berubah, tidak mau menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan itu. Mungkin karena banyak faktor, sehingga mereka melakukan penolakan atau resistensi. Kira-kira begitu ya. Itulah sebagai pengantar. Kita mulai daripada materi yang pertama, yaitu kekuatan penyebab perubahan. Ada 2, dapat kita lihat sumber kekuatan sebagai penyebab di dalam perubahan. Yang pertama, kekuatan eksternal. Perubahan organisasi terjadi karena adanya perubahan-perubahan dalam berbagai variabel eksternal, seperti sistem politik, ekonomi, teknologi, pasar, dan nilai-nilai. Kalau nilai-nilai ini bebas, apakah nilai budaya yang dianut oleh masyarakat setempat atau di suatu negara, dan gitu ya, atau nilai-nilai keagamaan sehingga mempengaruhi perubahan-perubahan di dalam organisasi atau negara, kira-kira begitu. Yang paling sering terjadi yang menyebabkan perubahan itu bagi suatu organisasi itu teknologi. Karena bagaimanapun teknologi itu cepat berkembang. Apalagi pada saat ini era digitalisasi yang teknologi tinggi, tentu akan memberikan dampak terhadap perubahan di dalam kehidupan organisasi, terutama di dalam hal penggunaan sumber daya. Kalau saat ini teknologi sudah canggih, penggunaan tenaga sumber daya manusia sudah mulai sedikit tersingkirkan. Sehingga dalam perusahaan-perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk dalam bentuk barang, di mana semua sudah menggunakan teknologi mesin-mesin canggih, peralatan-peralatan canggih, untuk menyelesaikan atau membuat produk-produk. Sehingga semua sudah mengarah penggunaan teknologi canggih. Ya tentu kita sadari semua bahwa teknologi berkembang dengan pesat. Apalagi di dalam industri manufaktur ya. Cina, negara-negara Cina, seperti Jepang juga sudah banyak menggunakan teknologi canggih untuk mendukung operasionalisasi perusahaan mereka. Yang kedua, kekuatan internal sebagai penyebab daripada perubahan. Kekuatan perubah internal ini merupakan hasil dari faktor-faktor seperti tujuan, strategi, kebijaksanaan manajerial, dan teknologi baru, serta sikap
dan perilaku dari masing-masing karyawan yang ada di dalam suatu organisasi. Itulah kekuatan daripada penyebab perubahan. Tentu yang berasal daripada di dalam diri organisasi. Materi yang kedua berkaitan dengan penanganan perubahan. Ada dua proses dari bentuk penanganan suatu perubahan. Yang pertama, proses perubahan reaktif, di mana manajemen bereaksi atas tanda-tanda bahwa perubahan dibutuhkan. Pelaksanaan modifikasi sedikit demi sedikit untuk menangani masalah-masalah tertentu yang timbul. Jadi ketika ada terjadi perubahan, bagaimana bentuk respon kita? Bagaimana bentuk reaksi kita sebagai tindak lanjut daripada penyesuaian terhadap perubahan-perubahan. Ada kalanya masing-masing individu tidak bereaksi, tidak merespon terhadap perubahan. Tentu mereka akan tertinggal terhadap perubahan-perubahan itu. Tapi ketika mereka langsung respon, langsung bereaksi terhadap adanya perubahan, tentu mereka bisa mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dari adanya perubahan itu. Kira-kira begitu. Yang kedua, bentuk daripada penanganan perubahan itu manajemen mengembangkan suatu program perubahan yang direncanakan, yang sering disebut sebagai proses proaktif melalui pelaksanaan berbagai investasi waktu dan sumber daya lainnya yang berarti untuk mengubah cara-cara operasional organisasi. Sebagai contoh, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya teknologi selalu terus berkembang dengan cepat. Tentu bagaimana kita bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan teknologi tadi. Tentu akan berdampak kepada cara kerja, sistem kerja yang harus dianut, yang harus diadopsi oleh masing-masing perusahaan apabila terjadi perubahan-perubahan teknologi. Sehingga harus membutuhkan biaya untuk kita bisa menyesuaikan adanya perubahan teknologi. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri dengan cara kita menggunakan, membeli peralatan-peralatan yang berteknologi tinggi. Itu tentu kan membutuhkan biaya dan membutuhkan waktu juga untuk belajar. Kalau kita mau menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi, kita harus mau belajar untuk bisa menggunakan. Tentu kita harus membutuhkan investasi modal yang besar. Dan kita juga harus melatih karyawan kita untuk bisa menggunakan teknologi tadi. Itulah bentuk daripada respon kita terhadap adanya perubahan-perubahan. Itu disebut dengan proaktif terhadap perubahan yang terjadi. Materi yang berikutnya adalah peranan pengantar perubahan. Dapat diartikan bahwasanya pengantar perubahan atau change agent adalah individu yang bertanggung jawab atas peranan kepemimpinan dalam proses pengelolaan perubahan. Jadi change agent ini ditunjuk sebagai seseorang atau individu. Bisa saja kita sebut sebagai pemimpin. Jadi pemimpin dalam suatu organisasi itu sebagai change agent, sebagai pengantar perubahan. Karena mau tidak mau pemimpin itulah yang akan membawa organisasi itu ke arah yang lebih baik atau semakin menurun. Bagaimana pemimpin itu harus bisa membawa organisasinya ke arah yang lebih baik, maka dia harus bisa berani untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan-perubahan yang terjadi. Tadi seperti yang saya sebutkan, perubahan itu bisa timbul dari perilaku karyawan itu sendiri dalam internal organisasi, maupun perubahan-perubahan yang bisa saja timbul dari luar organisasi, seperti tadi perubahan teknologi, perubahan situasi politik, perubahan ekonomi, dan sebagainya, yang mungkin saja bisa mempengaruhi kehidupan organisasi. Sehingga pemimpin itu harus bisa bertanggung jawab, memiliki peranan untuk bisa menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga akan memberikan dampak terhadap kebaikan bagi organisasi. Selanjutnya, individu, kelompok, atau organisasi yang merupakan sasaran perubahan disebut sistem klien. Pengantar perubahan dapat berasal dari para anggota organisasi atau dapat sebagai konsultan dari luar organisasi.
Program-program perubahan yang kompleks dan jangka panjang biasanya memerlukan pengantar perubahan dari luar, mungkin karena keterampilan atau keahlian khusus yang diperlukan atau agar tidak mengganggu operasionalisasi harian. Selanjutnya, materi kita adalah penolakan terhadap perubahan. Jadi seperti di awal yang saya sampaikan tadi, terjadinya perubahan itu bisa saja diterima ataupun terjadi penolakan oleh orang-orang atau individu di dalam organisasi. Apabila mereka menerima, mereka akan bersedia menyesuaikan diri terhadap perubahan. Tetapi ketika terjadi penolakan, mereka akan serta-merta tidak mau menyesuaikan diri terhadap adanya perubahan. Mungkin karena faktor mereka tidak mampu melakukan sesuai dengan keterampilan mereka terhadap perubahan yang akan terjadi. Berbagai reaksi khas terhadap perubahan, yaitu yang pertama, orang mungkin menyangkal bahwa perubahan yang sedang terjadi, bila ini terjadi, organisasi kemungkinan akan terus kehilangan efektivitasnya. Artinya, individu-individu yang dalam organisasi akan menyangkal, akan tidak mau menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Yang kedua, orang mungkin mengabaikan perubahan. Manajer mungkin menangguhkan keputusan-keputusan dengan harapan bahwa masalah yang terjadi akan hilang dengan sendirinya. Artinya di sini setiap individu yang dalam organisasi itu tidak mau menyesuaikan atau mengabaikan adanya perubahan-perubahan. Yang ketiga, orang mungkin menolak perubahan karena berbagai alasan manajer dan karyawan mungkin menentang perubahan. Ya, mungkin karena faktor kemampuan atau kompetensi. Artinya mereka dengan kemampuan yang sekarang tidak mau menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. Sebagai contoh tadi, adanya perubahan teknologi semakin berkembang, mereka tidak mau menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi karena mereka tidak mampu menyesuaikan diri terhadap adanya perubahan-perubahan teknologi tadi. Yang keempat, orang mungkin menerima perubahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Nah, tentu di sini bersedia mereka, karyawan tadi bersedia untuk menerima perubahan itu dan mau menyesuaikan diri terhadap perubahan. Tentu mereka mau belajar dan mau menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi di dalam lingkungan organisasinya. Yang kelima, orang juga mungkin mengantisipasi perubahan dan merencanakannya seperti yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bersifat progresif, yang lebih cepat tanggap, yang lebih cepat respon. Jadi jauh-jauh hari perusahaan itu sudah bisa memprediksi akan terjadinya ada perubahan-perubahan lingkungan. Dan mereka langsung mengantisipasi apabila perubahan ini terjadi, ya kan? Mereka sudah bisa menyesuaikan diri. Sudah mereka bisa merencanakan apa yang mereka mau lakukan, tindakan seperti apa yang mereka mau ambil ketika perubahan ini sudah terjadi. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya dalam materi dapat kita lihat ada 3 sumber umum penolakan terhadap perubahan. Yang pertama, ketidakpastian tentang akibat dan pengaruh perubahan. Para anggota organisasi mungkin secara psikologik menolak perubahan karena mereka menghindari ketidakpastian. Yang kedua, ketidaksediaan untuk melepaskan keuntungan-keuntungan yang ada. Perubahan yang akan memberikan banyak manfaat bagi organisasi secara keseluruhan belum tentu akan menguntungkan sekelompok orang atau individu. Konteks dalam yang kedua ini biasanya seseorang yang sudah berada di zona nyamannya, tidak mau melangkahkan, tidak mau menyesuaikan diri apabila terjadi perubahan. Karena mungkin saja mereka beranggapan kalau mereka menyesuaikan diri atau mengikuti arus daripada perubahan itu, mereka bisa saja kehilangan kesempatan. Bisa saja mereka kehilangan keuntungan yang mungkin selama ini mereka sudah terima. Kan begitu kira-kira. Sehingga mereka enggan atau tidak mau untuk menyesuaikan diri terhadap adanya perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar dia.
Yang ketiga, pengetahuan akan kelemahan-kelemahan dalam perubahan yang diusulkan. Kadangkala kita memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan, sehingga kita selalu menganggap perubahan itu merupakan suatu masalah bagi kita, bukan merupakan suatu tantangan atau peluang. Itulah apabila kita memiliki keterbatasan keterampilan. Tetapi apabila kita memiliki kemampuan, pengetahuan yang luas, pengalaman yang luas, perubahan yang kita lihat itu sebagai suatu tantangan, suatu peluang. Yang tentu kita akan menjadi termotivasi, kita menjadi lebih kreatif untuk bisa menyesuaikan diri terhadap adanya kemungkinan perubahan-perubahan yang akan kita hadapi tadi. Selanjutnya dalam materi dapat kita lihat tentang proses pengelolaan perubahan. Ada 6 tahapan dapat kita lihat di sini. Yang pertama tahapannya adalah tekanan dan desakan. Proses mulai ketika manajemen puncak mulai merasa adanya kebutuhan atau tekanan akan perubahan. Yang kedua, tahapannya adalah intervensi dan reorientasi. Konsultan atau pengantar perubahan atau agen of change tadi dari luar sering digunakan untuk merumuskan masalah dan memulai proses dengan membuat para anggota organisasi untuk memusatkan perhatiannya pada masalah tersebut. Ada kalanya ketika perubahan itu terjadi di dalam organisasi dan internal organisasi sendiri memiliki keterbatasan atau memiliki keterbatasan kemampuan, pengalaman, sehingga tidak mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan, maka mereka menggunakan tenaga-tenaga dari luar untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam organisasinya. Itu bisa berasal dari konsultan atau tenaga ahli pendamping yang akan membantu organisasi ini untuk menghadapi berbagai perubahan-perubahan. Yang tahapan ketiga yaitu diagnosa dan pengenalan masalah. Informasi dikumpulkan dan dianalisis oleh pengantar perubahan dan manajemen. Masalah-masalah yang paling penting dikenali dan diperhatikan. Artinya, apabila terjadi perubahan-perubahan yang ada di dalam lingkungan eksternal organisasi yang akan mempengaruhi kehidupan internal organisasi, maka kita harus bisa menganalisis apakah ada masalah-masalah yang mungkin timbul dari adanya perubahan tadi. Apakah kita bisa analisis dampak atau peluang daripada perubahan-perubahan tadi. Itulah tahapan diagnosa dan pengenalan masalah. Tahapan yang keempat, penemuan dan komitmen pada penyelesaian. Pengantar perubahan atau agent of change tadi hendaknya merangsang pemikiran dan mencoba menghindari penggunaan metode-metode lama yang sama. Penyelesaian-penyelesaian diketemukan melalui pengembangan secara kreatif, alternatif baru, dan masuk akal. Jadi apabila terjadi perubahan-perubahan, maka kita harus memiliki komitmen bersama untuk bisa menyelesaikan atau menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan itu. Tentu metode kerja atau gaya-gaya kerja yang lama, yang konvensional, mulai kita tinggalkan, mulai kita singkirkan, maka kita bisa menyesuaikan diri terhadap metode kerja yang baru, yang mungkin bisa membantu kita lebih produktif, kita bisa lebih kreatif untuk menyesuaikan diri atas perubahan yang mungkin akan merombak sistem kerja kita. Sebagai contoh, kalau tadi ada perubahan teknologi, maka sistem kerja yang lama, yang konvensional, yang hanya mengandalkan tenaga manusia, maka secara otomatis akan beralih terhadap penggunaan teknologi yang lebih canggih di dalam mendukung aktivitas operasionalisasi perusahaan. Tahap yang kelima itu percobaan dan pencarian hasil-hasil. Penyelesaian biasanya diuji dalam program-program percobaan berskala kecil dan hasil-hasilnya akan dianalisis. Tahap yang keenam, penguatan dan penerimaan. Pelaksanaan kegiatan harus diterima dan harus menjadi sumber penguatan dan menimbulkan keterikatan pada perubahan. Itulah tahapan daripada proses pengelolaan perubahan. Selanjutnya dalam materi dapat kita lihat
konsep pengembangan organisasi. Dapat kita artikan bahwasanya pengembangan organisasi atau organizational development adalah suatu upaya jangka panjang untuk memperbaiki proses-proses pemecahan masalah dan pembaharuan organisasi, terutama melalui manajemen budaya organisasi yang lebih efektif dan kolaboratif dengan tekanan khusus pada budaya tim kerja yang formal dengan bantuan pengantar perubahan atau agent of change, katalisator, dan penggunaan teori dan teknologi ilmiah, keperilakuan terapan mencakup riset kegiatan. Artinya pengembangan organisasi ini harus tetap dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk upaya daripada organisasi yang dalam jangka panjang untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan daripada sistem kerja, sistem operasionalisasi, dan kehidupan organisasi secara berkelanjutan. Tentu perlu ada upaya dari masing-masing individu untuk meningkatkan kinerjanya. Dan ada juga upaya untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendukung pengembangan organisasi. Karena pada dasarnya organisasi itu tidak bisa berjalan sendiri untuk mengembangkan organisasinya, maka mereka butuh kolaborasi, butuh kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung kesuksesan daripada pengembangan organisasinya. Karena sebagai tujuan dasar daripada organisasi, salah satunya adalah untuk menjaga keberlangsungan kehidupan organisasi secara berkelanjutan, maka perlu ada upaya untuk pengembangan organisasi. Yang selanjutnya dalam materi dapat kita lihat teknik pengembangan organisasi. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk setiap kelompok sasaran. Yang pertama, pengembangan organisasi untuk perseorangan melalui latihan sensitivitas yang mengarahkan seseorang agar terlatih untuk meningkatkan sensitivitas dan keterampilan penanganan hubungan-hubungan antar pribadi. Jadi, pengembangan organisasi itu bisa dimulai dari perseorangan, di mana masing-masing individu di dalam organisasi itu harus ditingkatkan kemampuannya, harus ditingkatkan keterampilannya dengan berbagai program-program pelatihan-pelatihan yang secara berkelanjutan diberikan kepada masing-masing individu. Yang kedua, pengembangan organisasi untuk 2 atau 3 orang melalui analisis transaksional yang memusatkan perhatiannya pada gaya dan isi komunikasi atau transaksi atau berita antara orang-orang. Teknik yang ketiga, pengembangan organisasi untuk tim atau kelompok melalui konsultasi proses, di mana seorang konsultan bekerja dengan para anggota organisasi untuk membantu mereka memahami dinamika hubungan-hubungan pekerjaan dalam berbagai situasi kelompok atau tim. Ada kalanya organisasi itu menempatkan konsultan untuk memberikan pengetahuan atau berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan kepada masing-masing individu anggota organisasi untuk bisa meningkatkan pemahaman bagi anggota organisasi. Yang keempat, pengembangan organisasi untuk hubungan-hubungan antar kelompok untuk memungkinkan organisasi menilai kesehatannya sendiri dan untuk menetapkan rencana-rencana kegiatan bagi perbaikan melalui pertemuan atau rapat konfrontasi. Yang kelima, pengembangan organisasi untuk organisasi keseluruhan melalui survei umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki operasional organisasi keseluruhan. Ada kalanya perusahaan atau organisasi itu melakukan survei umpan balik melalui pemberian kuesioner kepada berbagai pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Bisa itu konsumen, bisa itu kepada perusahaan penyedia bahan baku, bisa itu kepada masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitar di dalam lingkungan perusahaan. Itu gunanya untuk mendapatkan umpan balik informasi atas kinerja daripada perusahaan atau organisasi
sehingga mereka bisa meningkatkan kinerja di masa mendatang. Itulah teknik-teknik di dalam pengembangan organisasi. Itu saja sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Tentu lebih lanjut kita bisa membahas topik